Kaitan dengan pasar Indonesia sepi, investor tunggu keajaiban window dressing. Langsung saja Mas Robertus, kita bicara soal fenomena window dressing. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini adalah fenomena di mana manajer investasi mempercantik atau berbenah diri supaya menarik para investor. Tapi kalau bagi para investor, dari perspektif investor ini sebenarnya apa sih yang menjadi tolak ukur? Oh, memang momen window dressing ini sudah datang, sudah terjadi begitu. Sebenarnya nggak ada yang momentum pastinya ya, dan window dressing juga memang secara kebetulan itu kalau kita bandingin dengan kinerja di bulan Desember itu match gitu. Tapi kalau tanda-tandanya atau triggernya mungkin tidak akan kelihatan. Indikatornya begitu kira-kira. Kalau indikator mungkin ya kita lihat dari posisi IHSG yang mungkin nanti akan mulai rebound ya dari posisi negatifnya di November. Dan memang biasanya di November itu terjadi negatif, nanti akan ada tabelnya untuk nunjukin bahwa November biasanya negatif dan kemudian. Boleh silakan Mas. Ya, nanti nah seperti ini kan kalau kita lihat November itu paling sering negatif ya, ada kira-kira 7 kali terjadi negatif, dan pun misalnya rata-rata 0,17% di bulan November itu dipengaruhi oleh waktu itu ketika ada sentimen vaksin COVID di 2020 sehingga kenaikan 9,44%. Kalau itu dihilangkan itu rata-ratanya menjadi tetap negatif dan cukup variatifnya, negatifnya bisa sampai 5 bahkan sampai ada yang 3,4% juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan Desember yang biasanya menjadi bulannya window dressing, itu rata-rata 9 kali dari 10 tahun terakhir itu 8 kali berada di zona positif. Hanya di tahun 2022 itu minus 3,26%. Bahkan catatan positifnya itu cukup impresif, ada yang sampai 2%, 4 bahkan sampai 6,78%. Saya rasa ini sebuah performa yang mungkin akhirnya dikaitkan dengan fenomena window dressing, dan window dressing sendiri kan sebenarnya itu berasal dari Wall Street juga gitu, bukan di Indonesia. Tapi saya rasa salah satu faktornya adalah kondisi pasar saham kita yang memang di bulan November itu negatif, dan kemudian melihat ada potensi kebangkitan. Saya rasa harapan di 2025 di tahun berikutnya akan menjadi lebih baik. Kemudian biasanya mulai muncul forecast baik itu ekonomi Indonesia, baik itu data-data makroekonomi dan juga finansial emiten-emiten di kedepannya. Itu yang kemudian menjadi booster bagi IHSG, bagi investor untuk kembali masuk ke pasar equity. Dan juga tentu saja kalau melihat kondisi bulan November yang negatifnya cukup parah, artinya di situ mungkin ada kemungkinan valuasinya yang sudah relatif murah, sehingga menjadi momentum bagi investor untuk masuk ke pasar saham lagi, dan akhirnya menciptakan di Desember ini kinerjanya positif. Dan kalau kita bicara 2025, apakah ada triggernya? Saya rasa ada beberapa trigger ya untuk kemudian Desember mencatatkan kinerja positif, dan mungkin itu bisa diperhatikan juga, dipantau oleh investor karena dinamikanya cukup liar gitu. Pertama adalah penurunan kebijakan suku bunga The Fed, Bank Indonesia, dan juga forecast bagaimana ekonomi Indonesia di 2025. Termasuk kita harus pantau juga kebijakan fiskal ke depan terkait PPN, terkait pajak. Apakah PPN 12% ini akhirnya jadi dilakukan, bagaimana wacana-wacana pengurangan PPN badan dan juga PPN properti, apakah itu dilakukan. Nah, saya rasa ini yang kemudian membuat akan menggerakkan pasar saham kita di bulan Desember. Kalau misalnya kemudian PPN 12% akhirnya mungkin harapannya tidak dilakukan, atau kemudian ada kompensasi PPN lain yang intinya membuat 2025 ekonomi Indonesia bisa kembali bertumbuh positif di atas 5%, saya rasa itu akan menjadi momentum bagi IHSG untuk bangkit. Ditambah dengan mungkin tren suku bunga tinggi ini benar-benar akan berakhir dengan forecast Bank Indonesia ke depan, suku bunga di angka berapa, dan juga rupiah yang stabil menguat. Saya rasa itu juga akan menjadi triggernya bagi IHSG untuk berada di zona positif di akhir 2024 ini. Untuk menunggu IHSG untuk berbalik arah ke zona positif begitu ya. Kalau kita tadi bahas mengenai sentimen ini kan sebenarnya sentimen positif lawan sentimen negatif. Sentimen negatif bisa dikatakan sampai saat ini masih berlangsung. Untuk memastikan bahwa memang sentimen positif tadi window dressing, kemudian menunggu kebijakan suku bunga baik The Fed dan juga Bank Indonesia, kemudian dari pertumbuhan Indonesia sendiri untuk menunggu apakah memang benar positif dan juga bisa berkontribusi terhadap IHSG, kita harus memastikan dulu sebenarnya sentimen negatifnya sudah lewat atau belum. Mungkin boleh dielaborasikan lagi Mas, biar analisis kita pada malam hari ini lebih tajam. Sebenarnya apa sih yang membuat IHSG ini akhirnya terjun sangat dalam begitu?
Ya, sebenarnya kurang lebih ada 4 faktor umum ya yang membuat pasar kita dalam beberapa pekan ini berada di zona negatif atau terus turun. Yang pertama adanya outflow asing, tentu saja dengan keluarnya pasar saham dari investor luar yang kemudian keluar yang membuat IHSG akhirnya turun. Dan juga ini ada kaitannya ketika Trump menang, kebijakan mengenai tarif impor yang akan meningkat dan juga kebijakan lainnya itu diperkirakan akan meningkatkan inflasi Amerika Serikat atau setidaknya akan membuat target the Fed inflasi 2% itu akan susah tercapai. Betul. Nah, ini yang kemudian membuat dolar menguat, DXY menguat, indeks dolar menguat, dan juga yield 10 tahun dari Amerika Serikat untuk obligasinya juga menguat, sehingga ini menekan pasar saham. Nah, makanya kemudian ketika Trump menang dan dolar menguat, ini the Fed juga pada akhirnya kita harap-harap cemas. Apakah rencana the Fed untuk mengakhiri tren suku bunga tinggi ini benar-benar akan terjadi? Bahkan sampai penurunan suku bunga 25 basis point kemarin aja, itu udah mulai banyak pertentangan bahwa bisa jadi the Fed tidak akan menurunkan suku bunga lagi, atau mungkin terakhir di bulan November, Desember suku bunga akan tetap, atau 2025 malah potensi untuk kenaikan suku bunga itu tetap ada. Sehingga pasar saham kita itu menjadi tertekan. Saya rasa 4 hal ini yang kemudian membuat baik itu IHSG maupun rupiah berada di posisi terendah dalam beberapa bulan terakhir. Dan kalau misalnya mungkin ada satu tambahan adalah risiko geopolitik. Dengan adanya kemenangan Trump dan kita tahu friksinya dengan Iran dan juga dukungannya kepada supportnya kepada Israel, dikhawatirkan bahwa ketegangan di Timur Tengah ini akan terus berlanjut, di mana Israel melawan Iran dan mungkin bersama Lebanon ini akan membuat harga minyak itu meningkat. Nah, ini yang ditakutkan, sehingga sekarang investor berspekulasi lagi, mengkaji ulang apakah inflasi benar-benar bisa ditekan ke depan. Kalau misalnya inflasi tidak berhasil ditekan karena harga barang-barang di Amerika Serikat itu meningkat, baik itu energi maupun konsumsi, itu akan membuat ekspektasi bahwa suku bunga tinggi ini akan berakhir itu akan buyar, sehingga ekonomi juga akan terkekang. Saya rasa ini yang membuat investor akhirnya mulai mempricing hal-hal kemungkinan terburuk tersebut di dalam dua pekan terakhir, yang membuat IHSG akhirnya terjun dari level 7.700 sekarang hingga ke 7.100-an. Oke, berarti kalau bisa dibilang penyebab pasar Indonesia ini rungkat adalah sesuatu yang bentuknya asumsi dari investor. Sebenarnya kan ini Donald Trump menang, tapi kan memang dia baru diinaugurasikan di bulan Januari nanti, yang akhirnya sudah berdampak terhadap outflow, padahal belum menjabat begitu ya. Kemudian efeknya juga dolar menguat dan jadinya menimbulkan kekhawatiran bahwa The Fed itu tidak akan memangkas suku bunganya secara agresif. Nah, ini kan asumsi-asumsi yang akan terjadi di bulan Januari. Kalau akhirnya memang Donald Trump ini melakukan atau melaksanakan hal-hal yang sudah disampaikan, salah satunya adalah lebih agresif dalam perdagangan internasional. Apakah ini juga nggak membuat beban bagi IHSG dan juga lagi rupiah ke depannya? Padahal kita tahu tadi Desember ada potensi positif, Januari juga sebenarnya kan kita kan ada Januari effect yang biasanya IHSG secara konsolidasi juga positif. Apakah alasan-alasan ini juga nggak akan berlanjut begitu di tahun 2025? Pasar itu akan selalu bergerak lebih awal dibandingkan data faktualnya. Sehingga memang yang terjadi di market adalah asumsi-asumsi yang kemudian secara bersamaan itu mampu menggerakkan pasar. Nah, asumsi atau perhitungan investor ini memang kemudian bisa jadi gugur ketika data faktualnya ternyata Trump tidak sebegitu agresifnya dalam menaikkan tarif impor. Itu gugur. Nah, tapi itu juga akan merubah arah pasar. Ketika sudah terjadi price in di bulan November, mungkin ketika terjadi kebangkitan, ya relasinya nanti akan menuju ke window dressing. Begitu juga dengan January effect dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dalam 1 tahun terakhir, sebenarnya ada satu sentimen yang sebenarnya cukup mengikat pasar dan cukup kuat menggerakkan pasar, yaitu adalah di the Fed dan dolar. Kalau kita lihat ke belakang bulan lalu ketika dolar menyentuh 15.200 atau 15.300 rupiah, itu IHSG mampu menguat cukup signifikan. Begitu juga dengan ketika harapan The Fed akan memangkas suku bunganya, bahkan September pangkas suku bunga 50 basis point. Itu juga kemudian merubah arah pasar yang tadinya bearish menjadi bullish. Kita mencapai bearish itu di awal tahun, kita kan bearish ya IHSG. Ketika sentimen itu atau harapan itu ada, pasar berubah arah menjadi bullish. Nah, begitu juga dengan kedepannya nanti. Jadi saya rasa dua kuncinya itu ada di The Fed dan
dolar serta rupiah ini. Dua hal itu yang kemudian menjadi kerucut dari sentimen-sentimen yang ada. Apakah dengan Trump menang, kemudian harga minyak, gejolak harga minyak dan geopolitik lainnya itu bisa mampu membuat The Fed menurunkan suku bunga lagi atau tetap menahan suku bunga. Dan The Fed ini juga kita harus kaitkan dengan Bank Indonesia. Karena kalau kita lihat Bank Indonesia juga biasanya lah mengikuti The Fed ya untuk kebijakannya. Salah satu faktor pendukung kebijakan Indonesia adalah The Fed. Dan itu saya rasa lebih relate lagi ke pasar saham Indonesia. Plus mungkin yang perlu kita waspadai sekarang adalah ekonomi Indonesia sendiri. Kalau dari dalam negeri, penurunan daya beli masyarakat itu sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan harapan bahwa ekonomi Indonesia akan mencapai 8% di masa depan. Kalau misalnya kondisinya saat ini masih belum mampu diatasi kondisi masyarakat kelas menengah dan bawah untuk daya belinya, saya rasa akan sulit kita untuk mengawali 2025 atau menutup 2024 dengan ekonomi di atas 5%. Nah itu juga akan menjadi catatan bagi investor. Nah catatan-catatan itu kemudian biasanya akan mulai direspon oleh investor lebih awal. Jadi ketika itu diprediksi, keluar prediksi mungkin di November atau awal Desember, ekonomi Indonesia kuartal 4 mungkin akan di bawah 5%. Nah itu akan direspon oleh investor, mungkin akan membuat IHSG jalan di tempat di level 7 ribuan, mungkin sampai 7.200. Tapi kalau misalnya ekspektasinya, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5 sampai 5,1%, itu mungkin akan membuat IHSG rebound ke atas.